Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu dari jenis sensor. Sensor apa yang dibahas? Sensor yang akan dibahas kali ini kita adalah sensor DHT11 ya. Tanpa membuang banyak waktu, kita langsung aja lihat program dari sensor DHT11 yang sudah saya buat. Nah, di sini seperti biasa, di teks kita sudah membaca dan atau di video sebelumnya kita sudah pernah dikasih tahu bahwa salah satu sensor yakni sensor DHT11 atau beberapa sensor yang lain memerlukan yang namanya itu adalah library untuk menyederhanakan program. Jadi di isi library itu adalah program bagaimana si sensor dapat membaca masukan yang diberikan gitu. Nah, di sini library-nya bisa kalian cari di GitHub, di lewat internet atau dimanapun. Banyak sekali library tentang DHT11. Nah, di sini untuk langsung yang akan kita gunakan adalah Arduino, komponen yang kita gunakan, terus LCD dan juga DHT11 ya. Maka di sini yang pertama kita deklarasikan library atau panggil library DHT11 atau library DHT deh kalau bukan DHT11, dan library liquid crystal menggunakan I2C karena nanti kita akan menggunakan I2C ya. Nah, setelah itu maka liquid crystal I2C-nya jenis apa? Di sini diterangkan bahwa liquid crystal I2C-nya berukuran 16x2 dalam artian 16 kolom dan 2 baris seperti itu. Nah, di sini DHT pin ini maksudnya nanti masukan dari sensor itu akan menuju pin mana. Nah, di sini ditulis 3 berarti nanti masukannya akan ke pin 3. Selanjutnya DHT tipe. Jadi tipe DHT-nya kan ada banyak. Misalkan ada DHT22, ada DHT21. Namun yang kita pakai sekarang adalah DHT11. Nah, DHT di sini jelaskan DHT-nya itu DHT di pin 3 adalah DHT11. Maksudnya di situ ke situ. Kita langsung saja masuk ke void setup-nya. Void setup. Jadi ketika dijalankan langsung saja menyala itu. Yang pertama LCD begin dalam artian memulai pembacaan LCD di situ. Yang kedua LCD black backlight fungsinya menyalakan lampu belakang LCD. Selanjutnya ada set cursor. Set cursor adalah mengeset kata pertama nanti yang akan dituliskan 0,0 berarti nanti akan menulis sensor DHT11 pada dari kolom 0 baris ke 0 sampai selanjutnya gitu ya. Di sini DHT begin artinya memulai pembacaan DHT. Oke. Langsung saja lanjut ke pembacaan di void loop-nya ini ya. Nah, di sini kita pindahkan delay ke atas. Sebentar. Karena biar nanti ada tulisan sensor DHT11-nya keluar dulu, maka kita kasih delay. Tujuannya buat apa? Di sini di baris kedua si LCD.clear artinya membersihkan LCD dulu. Membersihkan pokoknya kolom LCD dihapus dulu semuanya. Makanya di sini delay 1000 itu fungsinya biar sensor DHT11 itu keluar selama 1 detik, baru LCD.clear artinya dihapus gitu. Kayak gitu ya. Langsung di sini ada float. Float itu adalah salah satu jenis data yang datanya itu kisaran 0 sekian gitu. Atau misalkan pokoknya yang detail. Pokoknya berkoma-koma, nggak kayak integer. Integer kan angka pasti misalnya 1, 2, 3. Kalau float itu lebih ke angka koma-koma. Misalkan 0,8 terus 3, ini. Tujuannya biar si pembacaan itu akurat kayak gitu. Oke, lanjut di sini float H sama dengan DHT read humidity. Maksudnya jadi ketika kita memanggil H atau misalkan ketika memanggil H pokoknya ya, itu berisi adalah humidity atau kelembaban dari yang telah dibaca oleh sensor. Jadi DHT11 itu selain membaca suhu, membaca juga kelembaban. Di sini di bawah apa? T read temperatur, membaca suhu. Nah, suhu ini bentuknya apa nih teman-teman kira-kira? Apakah Reamer atau Fahrenheit atau misalkan Celsius atau yang lainnya gitu. Nah, di sini yang dibaca itu adalah
Celsius teman-teman. Jadi DHT read temperature itu kalau defaultnya itu adalah Celsius. Apabila kita menggunakan Fahrenheit nanti bisa ditulis di sini seperti ini, true. Jadi read temperature true itu nanti yang akan keluar adalah data suhu berbentuk Fahrenheit kayak gitu. Selanjutnya di sini LCD set cursor, maka nanti akan menulis kata awal di titik baris ke-1 kolom ke-1. Bukan 0,0 tuh berarti baris 1 titik ke 1 ya, bukan baris ke 0 titik ke 0. Jadi biar kalau dari 0 titik ke di baris ke 0 kolom ke 0 kan bingung. Jadi itu maksudnya 0,0 tuh baris ke 1 kolom ke 1. Itu oke, menulis dari baris ke 1 kolom 1 itu nulis tem spasi titik 2 spasi gitu. Nah, baru selanjutnya ditulis T. T itu pokoknya setelah di set cursor ini melanjutkan. Jadi LCD print ini melanjutkan dari tem titik 2 ini langsung di printkan suhunya. T ini kan tadi pembacaan suhu. Jadi T nanti bakal keluar suhunya berapa gitu. Jadi ketika LCD.print T ini. T itu berarti memanggil suhu ya. Terus LCD print spasi .c. C itu tujuannya buat Celsius. Selanjutnya di set kursor 0,1. Jadi maksudnya kita akan menulis di kolom ke-1 baris kedua. Nah, itu kolom ke-1 baris kedua, maka akan yang di-print hum spasi titik 2 spasi. Lanjut LCD print H itu kan tadi humidity atau kelembapan, dan ditambah spasi persen. Jadi nanti akan ada dua baris. Baris pertama akan menuliskan akan menuliskan suhu, dan baris kedua akan menuliskan kelembapan. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut ke jangan lupa untuk di verify dulu apakah ada yang salah dari program atau ada yang kurang gitu kan belum tahu. Biasanya kurang di sini. Apakah sudah ditulis di bawah? Oh, ini di bawah sudah tertulis ya. Biasanya kan hati-hati, kurung kurawal akan berpengaruh terhadap program juga nih. Karena kurawal itu berperan penting untuk memisah program dari yang satu ke satu yang lainnya. Oke, kita compiling. Kita lihat apakah ada masalah atau enggak. Kita tunggu saja sebentar ya. Santai. Oke, dan compiling berarti aman. Kita langsung lihat saja nih. Di sini bagaimana di mana letak dari file tersebut. Nah, di sini letaknya itu seperti biasa di user upload data local temp terus Arduino build 869070. Ingat 869070. Oke, kita langsung gaskeun aja ke aplikasi Proteusnya. Langsung saja. Oke, di sini saya sudah membuat program rangkaian dari aplikasi sensor DHT11. Di sini kita lihat dulu ke bawah ya, seperti biasa karena rangkaian LCD sudah pernah dipelajari, maka saya ulang. Di sini ada rangkaian LCD seperti ini. Oke, seperti biasa bawahnya disambungkan biar bisa nyala biar bisa aktif I2C-nya ini. I2C langsung masuk ke SDA SCL dari pin Arduino Nano. Kalau misalkan di Arduino Nano gak kelihatan, nanti kalau misalkan di Arduino Uno kebaca mana yang SDL, mana yang SDA. Cuman karena saya terbiasa menggunakan Arduino Nano, maka yang saya gunakan Arduino Nano dengan SCL-nya itu letaknya di A5 dan SDA-nya itu di A4. Kalau di Arduino Uno juga sama sih, SCL-nya di A5 dan SDA-nya di A4. Oke, ini rangkaian ini tuh rangkaian LCD-nya. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian rangkaian DHT11-nya. DHT11 cukup sederhana karena DHT11 ini merupakan sensor dan transducer. Sensornya itu berfungsi untuk menerima suhu, dan transducernya itu untuk mengubah dari besaran suhu misalkan jadi besaran listrik gitu ya.
Nah ini bentuknya modul, jadi udah disederhanakan rangkaiannya sehingga rangkaiannya itu cuman dikasih power, dikasih ground, dan langsung dimasukkan data. Jadi sudah disederhanakan lah kayak gitu ya. Nah, karena tadi menggunakan datanya di pin 3, jadi maka kita sambungkan di pin 3. Oke, kita langsung saja upload programnya ya. Upload program. Kita lihat programnya di mana. Oke, kita langsung di upload. Di sini up data, lokal, terus di temp. Seperti biasa ya, agak berubah sih. Nah, 869070 ya. Ya, di sini ada Arduino 11 coba. Arduino DHT 11 coba hex. Pokoknya yang PL.hex. Oke, kita sudah upload. Kita langsung coba saja bagaimana pengaruh antara apa namanya deh, DHT11 ke pembacaan di LCD. Langsung saja kita lihat. Oke, tunggu sebentar. Nah, LCD sudah nyala karena tadi menggunakan DHT backlight. Terus menuliskan sensor DHT11 selama 1 detik. Langsung menampilkan suhu dan temperatur. Suhu dan kelembaban. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini di sini pembacaan suhunya 27 dan kelembaban 29. Kita coba naikkan. Nah, di sini kita rubah ke C. Kita naikkan misalkan jadi 34. Di sini 34, kita tunggu karena tadi delaynya 1 detik maka agak lama. Nah, di sini udah berubah jadi 34. Selanjutnya kita ubah yang humidity. Humidity-nya kita ubah misalkan jadi 50%. Coba ya. 54 lah, 54. Oke, langsung berubah ya. Jadi itu salah satu contoh dari penggunaan sensor dari DHT11 ya. DHT11 sebenarnya masih banyak ininya. Misalkan bagaimana sih kalau misalkan sensornya itu gak baca apa-apa, dalam artian gak connect gitu. Nah, nanti ada programnya khusus. Nanti bisa kalian explore lagi nih gimana DHT11. Sengaja cuma jelasin yang penting tampil temperatur, suhu, humidity, terus yang lain kan masih banyak gitu. Silakan kalian explore lagi bagaimana enaknya gitu menggunakan sensor apa, sensor ultrasonic lah, sensor gas, terus sensor dan masih banyak sensor. Silakan kalian manfaatkan, silakan kalian gali lagi. Dari saya cuma perkenalan. Jadi yang penting teman-teman tahu bagaimana cara kerja sensor. Salah satunya adalah sensor DHT11. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.